Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat terus mengikuti materi-materi kuliah dari kanal Erwan Syah Syarif. Kuliah kali ini akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan mengapa suatu negara maju dan negara lain tidak maju. Selamat mengikuti. Michael J. Bonnell membantah pandangan-pandangan keliru tentang maju atau tidaknya suatu negara atau bangsa. Pertama, tidak benar suatu negara maju karena usia negara tersebut. Contohnya India dan Mesir dan negara lain yang usianya lebih lama, sudah berumur lebih dari 2000 tahun, mereka tetap belum maju, bahkan miskin. Sementara negara-negara yang umurnya kurang dari 150 tahun, seperti Kanada, Singapura, dan Australia, saat ini menjadi negara maju di dunia, penduduknya tidak lagi miskin. Anggapan keliru yang kedua, suatu negara maju karena kaya sumber daya alam. Kenyataannya ada negara yang sumber daya alamnya melimpah, tetap tidak maju. Sementara negara yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam mampu menjadi negara maju. Contoh, Jepang mampu menjadi raksasa ekonomi dunia. Jepang laksana negara, industri terapung, mereka mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadi ke seluruh dunia. Contoh lain Swiss. Swiss negara yang sangat kecil, daratannya hanya 11% yang bisa ditanami. Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Pandangan keliru yang ketiga adalah soal intelijensia. Intelijensia suatu bangsa tidak menjamin suatu negara menjadi maju. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan antara eksekutif dari negara maju dengan dari negara berkembang. Salah satu contoh eksekutif dari negara berkembang yaitu dari Indonesia, Profesor B.J. Habibie atau dikenal sebagai Mr. Crack adalah ilmuwan yang kepakarannya diakui dunia. Jadi seperti kita ketahui bersama, Pak Habibie itu adalah seorang insinyur dan juga ilmuwan di bidang teknologi kedirgantaraan. Khususnya di bidang struktur sebetulnya, dan lebih khusus lagi di bidang ilmu terkait dengan retakan, atau dalam bahasa Inggris crack, C-R-A-C-K, crack itu ada retakan di berbagai macam struktur ilmu keretakan atau crack technology, crack science. Nah, crack itu adalah satu hal yang menjadi ancaman buat banyak produk yang kita bisa bayangkan, termasuk pesawat terbang. Itu pernah terjadi di tahun 50-an di salah satu pesawat terbang waktu itu namanya de Havilland Comet, C-O-M-E-T. De Havilland itu perusahaan dari Inggris. Mereka dulu itu mengintegrasikan ini tadi yang saya contohkan, ini ada sayap, ini ada engine-nya atau sistem propulsinya. Dia bukan gantung di bawah ini, tapi dimasuk dalam sayap gitu, biar lebih bagus dari segi aerodinamika. Sehingga terjadi satu kombinasi di antara retakan sayap dengan adanya suhu udara yang berlebih, yang membuat retakan itu lebih lagi berpengaruh kepada kepada performance kinerja dari pesawat tersebut. Pernah ada kecelakaan yang memang asal muasalnya dari retakan tersebut. And the aircraft skin rips apart. At 10:57 a.m., the shattered pieces of Flight 781 fall from the sky. Hingga waktu itu para insinyur baru mengerti, wah, yang namanya retakan ternyata harus kita kontrol kalau bisa. Kalau memang terjadi, sudah ada bentuk dan juga besaran letakan tertentu, langsung harus diganti spare partnya dan sebagainya. Tapi sebelum adanya teori seperti itu, susah diprediksi bagaimana dia bertumbuh, terus dengan bentuk mana, arah gimana dan sebagainya. Nah, ilmu seperti itu diantaranya juga dikembangkan oleh Pak Habibie. Ada yang namanya Habibie, persamaan Habibie,
teori Habibie, grafika Habibie, semuanya ada. Misalnya peluru kendali interkontinental, dia terbang dari Amerika secara teoritis misalnya ke di mana, di timur gitu ya. Nah itu bisa saja karena dia panas dan dia tekanannya besar sekali, tiba-tiba ada retakan sehingga peluru kendali interkontinental itu tidak mencapai tujuannya, tapi dia pecah sebelumnya. Nah, bagaimana mencegah itu? Ada juga misalnya ada kapal selam yang di bawah laut itu, garis itulah peluru kendali interkontinental diluncurkan, tapi kapal selam itu sendiri juga mengalami adanya tekanan yang berlebih. Dengan kalau adanya peluru kendali yang dia diluncurkan dari situ, terjadi juga adanya kombinasi dari tekanan dengan adanya udara atau air yang sehingga menjadi masalah. Nah, hal-hal seperti itulah dipecahkan diantaranya juga dengan kontribusi Bapak, dengan teori-teorinya dan juga dengan paten-patennya. Kekeliruan berikutnya soal ras atau warna kulit. Kenyataannya, para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju di Eropa. Contohnya Sadiq Khan, imigran Pakistan wali kota London. Zach Goldsmith, the Conservative Party candidate, 909,755. Sadiq Aman Khan, Labour Party, 1,148,000. 1,148,716. I therefore declare Sadiq Khan to be elected as the new Mayor of London. Ternyata berdasarkan analisis Bonnell, suatu negara menjadi negara maju disebabkan sikap dan perilaku masyarakatnya yang dibentuk sepanjang tahun melalui budaya dan pendidikan. Dalam kesehariannya, mayoritas penduduknya mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Pertama, menerapkan prinsip-prinsip etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hormat pada aturan hukum. Ketiga, hormat pada hak orang lain. Keempat, jujur dan berintegritas. Kelima, berusaha keras untuk menabung dan berinvestasi. Keenam, bekerja keras dan cinta pada pekerjaan. Ketujuh, tepat waktu. Sementara di negara miskin atau di negara berkembang hanya sebagian kecil masyarakatnya yang mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Dengan demikian, suatu negara miskin atau terbelakang bukan karena kurangnya sumber daya alam atau alam kejam terhadap mereka, melainkan karena sikap dan perilaku mereka sendiri yang kurang mematuhi dan mengajarkan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang memungkinkan mereka menjadi masyarakat dan negara maju. Bila berpedoman pada pelajaran sebelumnya tentang mindset, maka bila kebanyakan orang-orang dari bangsa tersebut mindsetnya fixed mindset, ini juga akan menjadi hambatan bangsa itu menjadi bangsa yang maju. Bisa juga tidak majunya suatu negara disebabkan mentalitas bangsa itu sendiri. Berbicara tentang mentalitas, ada dua mentalitas yang perlu dipahami. Pertama, abundance mentality atau mentalitas berkelimpahan, yaitu pola pikir bahwa sumber daya di dunia ini cukup untuk semua orang. Orang-orang dengan mentalitas berkelimpahan merasa aman dan bahagia, meskipun sumber daya yang dimilikinya terbatas. Mereka percaya bahwa sumber daya cukup untuk semua orang. Bagi mereka dunia sangat luas dan kaya serta ada lebih dari cukup sumber daya untuk semua orang. Orang-orang yang abundance mentality fokus pada peluang, bukan pada hambatan. Ketika mereka menghadapi hambatan, mereka tidak fokus pada hambatan, melainkan fokus pada peluang yang dapat diraih dari hambatan tersebut. Dan bagi mereka berbagi dengan orang lain, tidak akan mengurangi apa yang ada pada mereka, justru akan menambah sumber daya mereka. Bila pemimpin mempunyai abundance mentality, tidak akan ada rakyatnya kelaparan sebagaimana yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab. Mentalitas yang kedua adalah scarcity mentality.
Bila di suatu negara mentalitas kebanyakan orang-orang di negara itu scarcity, yaitu pola pikir negatif yang membuat kebanyakan orang-orang pada bangsa itu merasa bahwa sumber daya yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau selalu merasa cemas dan khawatir kekurangan sumber daya, khususnya materi, sehingga tidak mau membantu orang lain, karena merasa bila berbagi dengan orang lain, sumber dayanya akan berkurang. Karena tidak mau berbagi, maka orang-orang yang bermental scarcity menjadi orang-orang yang serakah. Orang-orang serakah berupaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber daya, seperti uang, properti, barang-barang serba mewah, dan sebagainya. Bagi mereka dengan menguasai sumber daya yang banyak, mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia. Bila scarcity mentality sudah melekat pada petinggi suatu negara, bahkan mereka tidak lagi malu serakah, maka jangan harap negara itu akan maju, sebab mereka hanya akan memikirkan bagaimana kepentingan mereka dan kelompok mereka terpenuhi, sehingga korupsi menjadi hal biasa bagi mereka. Di negara-negara yang petingginya serakah, angka korupsinya tinggi, sebagaimana data dari International Corruption Index tahun 2023. Berikut data 90 negara dari 100 negara yang tingkat korupsinya tinggi berdasarkan data dari Real World Data yang bersumber dari Transparansi Internasional.
Berikut 11 negara dengan indeks korupsi terendah, dimulai dari nomor 10 yaitu sama-sama di nomor 10. Luxembourg dan Irlandia. Nomor 9 Jerman, nomor 8 Nederland, nomor 7 Switzerland, sama-sama di nomor 5 Swedia dan Singapura, di nomor 4 Norwegia, di urutan kedua New Zealand dan Finlandia, di urutan teratas Denmark. Terbukti di negara-negara ini negaranya maju dan rakyatnya sejahtera. Dengan demikian, di samping apa yang disampaikan Bonnell, maju atau tidaknya suatu negara juga ditentukan oleh mindset dan mentalitas petinggi-petinggi di negara tersebut. Artinya, mindset dan mentalitas, mulai dari petinggi sampai dengan orang-orang di bawahnya, ikut menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Bagaimana pandangan Islam tentang apa yang disampaikan Bonnell? Banyak ayat Al-Quran yang dapat menjelaskan apa yang disampaikan Bonnell. Tentunya tidak semua ayat tersebut akan dijelaskan di sini. Beberapa ayat dapat menjelaskannya. Dalam ajaran Islam, apa yang disampaikan Bonnell sudah terjawab hanya dengan satu bagian saja dari surah Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya, apakah usia bangsa itu sudah ratusan bahkan ribuan tahun, memiliki sumber daya alam atau tidak mempersoalkan warna kulit apapun mereka. Bila mereka tidak mau mengubah keadaan mereka, maka mereka akan tetap tidak akan maju. Dengan demikian, berdasarkan ayat ini, kata kunci kemajuan suatu bangsa terletak pada kemauan mereka mengubah diri mereka dalam semua aspek kehidupan. Sebab, sebanyak apapun kekayaan sumber daya suatu negara, selama bangsa tersebut tidak mau mengubah sikap mental dan perilaku mereka untuk menjadi bangsa yang maju, maka sumber daya yang ada pada mereka tidak akan membuat mereka maju. Karena, mereka lalai dan bermegah-megahan dengan sumber daya yang mereka kuasai. Quran Surah At-Takasur ayat 1. Ketika Bonnell menjelaskan tidak ada perbedaan ras yang akan membuat suatu negara menjadi maju, atau dengan kata lain, ras tertentu lebih maju dari ras yang lain. Dalam ajaran Islam dijelaskan, Islam tidak membedakan manusia atas dasar ras, artinya Islam mengajarkan kesetaraan, karena manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Begitu juga dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, tak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan Arab atau orang Ajam, yang bukan Arab dari orang Arab, yang berkulit merah dari yang berkulit hitam, dan yang berkulit hitam dari yang berkulit merah, selain dari ketakwaannya. Hadis ini menjelaskan, semua orang tanpa membedakan ras, berhak memperoleh kesempatan untuk maju. Tidak ada alasan siapapun untuk melarang seseorang untuk maju dalam berbagai hal. Bila dianggap suatu ras menjadikan suatu bangsa tidak maju, maka pertanyaannya adalah, apakah pemerintah negara tersebut sudah memberdayakan orang-orang yang dianggap membuat negara tersebut tidak maju? Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Bila hasil penelitian Bonnell mengatakan orang-orang yang dianggap malas di negaranya, ternyata mereka mampu setara dengan bangsa lain, dalam surah Al-Mulk ayat 15 dijelaskan,
Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah menyuruh manusia untuk berani keluar dari negara mereka apabila negara mereka tidak memungkinkan mereka maju. Terbukti orang-orang yang diremehkan oleh ras tertentu berhasil menjadi orang-orang hebat di negara maju. Apakah mereka seperti Shadiq Khan yang berhasil menjadi wali kota London atau para atlet olahraga yang mendominasi cabang olahraga tertentu? Menurut Bonnell, salah satu yang membuat suatu bangsa maju karena mereka bekerja keras. Dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah jelaskan, "Katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, sebab pekerjaan itu akan Allah dan Rasul-Nya beri nilai." Sebagaimana dijelaskan surah At-Taubah tadi, Rasulullah bersabda, "Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, orang yang bekerja keras dengan cara yang halal, sekalipun pekerjaan itu dianggap rendah oleh orang lain, lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Pengertian meminta-minta tentunya bukan sebatas mengemis. Bonnell menekankan pentingnya hukum ditegakkan bila suatu negara ingin menjadi negara maju. Hal itu sesuai dengan ajaran Islam dalam surah An-Nisa ayat 135, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." Begitu luar biasanya ayat ini, sehingga Fakultas Hukum Universitas Harvard di Amerika Serikat memasang ayat ini di pintu masuk sejak 2013. Sanksi bagi pemimpin yang tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara, Allah jelaskan dalam surah Syed ayat 26, yang artinya, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia secara adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan." Soal pemanfaatan waktu yang menghambat suatu bangsa menjadi bangsa yang maju, sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Asr ayat 1 dan 2 bahwa, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian." Artinya, bila orang-orang dalam suatu bangsa tidak mampu memanfaatkan waktu mereka untuk keperluan atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Masih soal memanfaatkan waktu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Siapkan 5 sebelum datangnya 5. Masa hidupmu sebelum datangnya waktu matimu. Masa sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu." Jadi, tepat waktu bukan semata-mata dalam hal kehadiran, melainkan kemanfaatan yang dihasilkan dalam suatu waktu. Penelitian Bonnell juga menyimpulkan, orang-orang di negara maju rajin menabung dan berinvestasi. Dalam surah An-Nisa,
Ayat 9, Allah perintahkan agar setiap keluarga menabung, agar mereka tidak meninggalkan keluarga yang lemah ekonominya. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati setelah meninggalkan mereka, keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Konsep negara yang maju menurut ajaran Islam adalah negara yang baldatun thayyibatu warabun ghafur, artinya negeri yang baik, nyaman, aman dan makmur, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Saba, ayat 15. Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba, ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Karena mereka berpaling dari Allah. Pada ayat 16 Allah jelaskan, Allah datangkan banjir yang merusak kedua kebun itu. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsal dan sedikit pohon sidr. Ayat ini menjelaskan murka Allah kepada suatu kaum yang telah Allah beri banyak kenikmatan, namun mereka ingkar kepada Allah. Padahal dalam surah Ibrahim ayat 7 sudah Allah ingatkan. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Bagaimana sanksi yang sangat berat itu? Allah jelaskan dalam surah Al-Isra, ayat 16 yang artinya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mereka menaati Allah. Lalu, mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan atau azab kami. Maka, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kesimpulan kuliah hari ini, bila dikaitkan antara apa yang disampaikan Bonnell dengan kandungan isi Al-Quran, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan semuanya secara jelas. Tinggal bagaimana umat melaksanakannya. Tetapi bila dikaitkan dengan situasi Indonesia saat ini, sebagai negara yang belum maju, hal yang paling mendasar membuat Indonesia belum menjadi negara maju adalah soal penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah inilah yang menjadi pokok masalah utama yang menyebabkan berbagai masalah, korupsi merajalela, hukum menjadi alat transaksi politik. Penguasa telah menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi mereka. Mereka sudah tidak lagi takut dengan sanksi Allah, bahwa Allah akan memberi sanksi yang sangat berat kepada penguasa yang tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.